Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Utami, owner dari Batik Sendang Lestari yang berada di alamat Jalan Suparjono nomor 7, Kelurahan Bendogrit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Kami menekuni profesi batik itu mulai dari tahun 2018, tepatnya tanggal 20 November 2018 kelompok Batik Sendang Lestari itu berdiri. Pertama kita seperti yang sampaikan tadi, kita mengikuti pelatihan ya. Dengan mengikuti pelatihan itu kita mendapatkan ilmu tentang membatik, bagaimana proses membatik dari awal sampai menjadi kain batik. Lah, di situ kita tertarik dengan prospeknya. Ternyata batik itu prospeknya juga sangat bagus juga ya, terutama di Kota Blitar itu, karena juga pembatiknya juga belum terlalu banyak pada saat itu ya. Jadi kita pertama kali untuk menekuni batik itu otomatis karena prospeknya juga bagus juga dikembangkan di Kota Blitar. Selain itu kita juga melestarikan budayanya wastra nusantaranya Indonesia ya Mbak, dengan ikut melestarikan batik. Untuk pemesanan cap sendiri itu sebenarnya untuk batiknya kita sudah ada punya pasarnya ya Mbak ya, dari batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Tapi yang paling banyak itu memang batik cap ya Mbak. Iya, batik cap kita dalam pembuatan batik cap itu pertama kita harus menyediakan alat-alatnya ya Mbak. Alatnya itu ada meja, ada cap stempelnya motif batik itu tadi. Dan untuk bahan-bahannya kita menggunakan kain mori katun ya Mbak. Kita menggunakan kain mori primis dan primisima, itu yang kita gunakan untuk bahan kainnya. Dan di situ juga ada bahannya, ada malem. Nanti ada fiksasi pengunci warna yaitu waterglass dengan menggunakan warna remasol. Dan proses-prosesnya sebelum kain itu dipotongi sesuai dengan ukurannya. Setelah itu kita cap dengan sesuai motif yang akan kita cap. Setelah itu kita warna. Setelah diwarna itu selesai pewarnaan kita fiksasi. Setelah fiksasi kita rebus atau dilorot ya. Setelah itu baru jadilah kain batik. Kalau untuk batik cap sendiri prosesnya seperti tadi ya Mbak ya. Jadi dalam satu hari itu kita bisa membuat batik cap. Motif membuat batik cap itu ada 20 lembar. Sebenarnya saya sampaikan bahwa fungsi malam di dalam batik itu sebagai pembatas warna. Jadi batik sendiri itu menorehkan malam di atas kain sebagai pembatas warna. Nah, posisi atau tekniknya menorehkan malam itu berbeda antara batik cap dengan batik tulis. Kalau batik cap tadi kan sudah ada stempelnya ya, jadi kita sudah tinggal menyentempel aja di kain, di atas kain gitu ya. Tapi kalau batik tulis berbeda. Batik tulis itu kita punya pola yang di atas kertas dulu. Jadi pola yang ada di kertas itu kita pandahkan ke atas kain dengan ngeblat dengan pensil. Setelah kita blat dengan pensil baru kita canting dengan menggunakan canting gitu ya. Jadi ada
ada kompor dan canting, itu untuk prosesnya batik tulis, dan membutuhkan waktu yang lumayan untuk menorehkan malam di atas kain rati itu dengan mengikuti pola-polanya tadi. Itu kurang lebih kalau full satu kain itu full motif itu bisa 1 sampai 3 hari itu untuk kain batik. Inspirasi batik Sendang Lestari itu gini, batik Sendang Lestari itu punya motif identitas ya, punya motif khasnya sendiri, yaitu benda macan putih. Benda macan putih itu seperti ini contohnya, ini ada motif-motif macan, ada bendonya juga. Ini inspirasi kami yaitu dari cerita sejarahnya berdirinya Kelurahan Bendogrit ya, yang mengawali cikal bakalnya berdirinya Kelurahan Bendogrit itu yaitu Mbah Imam Swongso. Begitu beliau mokso itu menjadi macan putih gitu. Dan macan putih itu yang sekarang ini menjadi bukan petunjuk ya, ketika ada apa-apa di Kelurahan Bendogrit itu macan putih itu ada muncul gitu ya. Dan untuk bendonya sendiri itu salah satu pohon yang sudah langka ya, bendo itu, dan itu ada di sini di tempatnya Batik Sendang Lestari ini ada pohon bendonya itu. Jadi ini bukan inspirasinya itu nggak jauh-jauh ya, inspirasinya hanya dari lingkungan sekitar dengan mengenalkan potensi wilayah gitu ya, dan kombinasinya itu juga ada kearifan lokal juga dengan motif khasnya Kota Blitar, yaitu gendang, ikan koi, dan juga buah belimbing, itu motif lokalnya Kota Blitar. Dan kita juga kombinasi dengan motif-motif tradisional, yaitu ada parang, itu kita motifkan juga dengan kombinasi dengan parang juga, dan ini juga motif terungkum. Jadi bagaimana motif kearifan lokal itu kita kombinasikan dengan batik tradisional menjadi satu kesatuan batik yang cantik gitu ya, seperti ini. Tantangannya terbesar sekali yaitu untuk keberlanjutan estafet ya Mbak ya. Jadi pembatik ini kalau tidak diteruskan nantinya kan juga akan berhenti. Jadi tantangan terbesar ini bagaimana kita mengajak anak-anak muda atau remaja-remaja itu untuk melanjutkan keberlangsungan batik ini dengan mencintai, dengan menghargai wastranya sendiri juga gitu. Wastra itu salah satu warisan budaya kita yang otomatis harus kita lanjutkan, harus kita benar-benar kita perjuangkan ya. Karena selain kita juga, UNESCO pun juga sudah mempercayai bahwa memberi UNESCO itu salah satu, batik itu salah satu yang diakui UNESCO kearifan benda budaya tak benda ya gitu ya Mbak ya, itu yang diakui oleh UNESCO. Dan yang kita kedepannya itu sangat kita harapkan ketertarikan anak-anak muda itu untuk mengembangkan ini juga gitu. Itu PR besar ya Mbak, bagaimana kita mengenalkan batik. Batik itu image-nya kan rumit gitu ya. Bagaimana kita mengenalkan batik itu mudah untuk anak-anak muda. Batik itu menyenangkan gitu ya. Jadi biasanya kalau batik itu harus bisa melukis, aku harus bisa bikin, itu tidak sebenarnya ya. Karena pembatik itu sebenarnya ada part-partnya gitu ya, ada part-partnya. Kalau seandainya punya talenta untuk mendesain batik, yaitu didesain tuh. Ada talenta untuk pewarnaan, yaitu diwarna gitu. Jadi bagaimana kita mengenalkan batik ini supaya anak-anak muda tertarik itu dengan kemudahannya, dengan tidak rumitnya gitu. Dan batik ini bukan hanya dipakai untuk orang-orang sepuh aja gitu ya. Jadi batik ini juga tertarik untuk anak-anak muda menggunakannya, memakainya gitu dengan fashionnya mereka juga. Di tengah gempuran pasar yang banyak didatangkan atau banyak pasar yang sekarang itu didominasi, pasar batik itu didominasi oleh batik printing ya. Bagaimana kita tetap menjaga batik cap, batik tulis itu tetap eksistensi dan tetap terus dihargai maksudnya dengan digunakan itu, dengan menghargai itu, dengan menggunakannya, mendapat pasar tersendiri, itu harapan kita terbesar itu. Karena dengan kita menggunakan produk batiknya kita, otomatis
keberlangsungan pembatik dan batik itu berjalan gitu. Tapi ketika pasar itu sudah dipenuhi dengan printing dan masyarakat juga sudah menggunakan printing sepenuhnya, otomatis kan batik cap dan batik tulis itu kan terpinggirkan gitu. Jadi bagaimana kita tetap menggunakan batik cap, batik tulis itu sebagai pakaian kita, sebagai outfit kita sehari-hari agar tidak tergempur dengan batik printing yang ada di pasaran. Itu harapan besar kami. Harapan kami batik Sendang Lestari itu bisa diterima di Kota Blitar khususnya ya, bisa diterima, bisa dikenal gitu ya, dikenal. Kadang kalau nggak kenal kita juga nggak sayang ya. Bagaimana kita batik Sendang Lestari diterima di Kota Blitar, khasnya batik Sendang Lestari apa, dan itu cocok gitu ya, cocok untuk supaya dikenakan untuk anak muda, yang sepuh pun juga bisa gitu. Jadi harapan kami batik Sendang Lestari diterima di kalangan anak muda dan pecinta batik yang di Kota Blitar terutama itu ya Mbak ya, dan terutama lagi bagaimana kita bisa berdaya mengembangkan batik ini di Kota Blitar dengan mengenalkan edukasi batik ke anak-anak muda, anak-anak sekolah gitu, supaya keberlangsungan batik itu terus tetap terjaga. Setiap kali kita ada di website juga ada ya, kita juga ada di website, ada di Google Maps juga ada, Google Business juga ada, WA, IG, TikTok batik Sendang Lestari juga sudah ada ya. Jadi kalau bisa memesan batik Sendang Lestari dengan sangat mudah sekali. Bisa langsung menghubungi kami dengan kontak kami 082 337 686 573. Itu dengan menghubungi admin kami sudah bisa langsung terhubung dengan penjualannya batik Sendang Lestari. Kalau mau datang langsung ke galeri bagaimana melihat prosesnya, itu juga sangat mudah sekali karena kita berada di tengah-tengah Kota Blitar seperti itu. Jadi tinggal Google Maps saja batik Sendang Lestari, di situ pasti sudah muncul.